Kali ini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Karung Goni yang Tak Kunjung Penuh, karangan saya sendiri, Zurnila M. Harceha. Sebelumnya, cerpen ini saya tulis pada tanggal 24 Desember 2009 dan sudah dimuat di halaman estetika Koran Singgalang pada Minggu 25 April 2010. Baiklah, saya bacakan. Cuaca memang tidak menentu. Terkadang hujan mengguyur dengan deras di pagi hari dan siangnya malah panas nian. Terkadang sedang panas-panasnya hujan turun seketika. Seperti juga pagi ini, hujan turun deras dan digantikan panas yang datang tiba-tiba. Langsung terik. Rosna segera mengangkat kain cuciannya keluar. Dalam hitungan detik, kain-kain itu telah bertebaran di pagar bambu depan rumahnya. Dilihatnya langit sangat bersih, biru cemerlang, tidak ada awan hitam yang perlu dikhawatirkan. Setelah mengunci pintu, Rosna bergegas pergi. Seperti biasa, Rosna memulai rutinitasnya dari gang pertama. Setiap melihat onggokan sampah, matanya selalu berbinar, berharap ada rezekinya di sana. Tidak jarang, Rosna juga harus membuka simpul kantong plastik kresek yang berisi sampah. Dia selalu berharap ada bahan-bahan plastik di dalamnya yang bisa dia ambil. Panas yang terik membuat Rosna mandi keringat. Bajunya yang lusuh mulai basah. Dia tidak pedulikan. Inilah hidupnya. Beginilah rutinitasnya setiap hari. Rutinitas seorang pemulung. Sambil jalan, Rosna memperbaiki penutup kepalanya. Langkahnya tetap ligat. Karung goni yang biasanya tersampir di bahu masih berada dalam genggaman. Masih kosong. Pengait di tangan kanannya bergerak lincah, seakan memiliki mata. "Mak Ijal!" Seseorang berseru. Rosna mengangkat kepalanya. Dia merasa dipanggil. Seorang perempuan parubaya keluar dari rumah bercat pink di depannya. Dengan langkah tergesa dia berjalan ke arah Rosna. "Mak Ijal, kalau mau mulung, mulung aja. Jangan sambil nyuri." "Nyuri?" Rosna terperanjat. Matahari baru sepenggalahan naik, namun sudah ada yang menuduh dia pencuri. "Saya tidak pernah mencuri, Bu." "Alah, jangan mengelak. Kalau bukan Mak Ijal, siapa lagi? Satu-satunya pemulung di sekitar sini kan cuma Mak Ijal." "Tapi saya tidak pernah mencuri. Saya cuma mengambil barang yang sudah diletakkan di tong sampah." "Saya tidak mau tahu. Mana ada maling yang mau ngaku. Pokoknya Mak Ijal harus ganti pot bunga saya yang hilang. Itu baru saya beli kemarin loh." "Aduh Ibu, saya tidak pernah mengambil apapun di pekarangan Ibu." "Yang jelas kalau Mak Ijal tidak ganti, Mak Ijal akan saya laporkan ke Pak RT. Biar Mak Ijal diusir dari sini." Pemulung hanya meresahkan. Setelah mengumpat, perempuan itu berbalik. Rosna masih terpaku di tempatnya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Dia memang seorang pemulung, tapi bukan pencuri. Dia tidak pernah mengambil barang-barang yang belum diletakkan ke tong sampah. Rosna tahu, tuduhan semacam itu adalah risiko pekerjaannya. Ada banyak orang yang menghubungkan pemulung dengan pencurian. Mungkin memang ada di antara orang yang berprofesi dengannya yang seperti itu. Seperti Mak Ijah. Kemarin dia mengambil sepasang baju di jemuran yang dilewatinya untuk anaknya. Dan masih ada beberapa kawannya yang berkelakuan seperti itu juga. Namun dia tidak pernah sama sekali mencuri. Bukan keinginan hatinya untuk menjadi pemulung. Tuntutan hidup dan keterbatasan kemampuanlah yang membuatnya memilih jalan ini. Suaminya meninggal 2 tahun lalu setelah mengidap malaria. Rosna yang biasanya menjadi buruh cuci harus terjun sepenuhnya untuk menghidupi keluarga setelah kepergian suaminya.
Bukan hal yang mudah baginya menghidupi 4 orang anak yang beranjak dewasa. Beruntung, Suri, anak gadis tertuanya, kemarin masuk SMK jurusan menjahit. Sekarang dia sudah bekerja. Rosna menguatkan Suri untuk menyelesaikan sekolahnya, sekalipun suaminya meninggal sewaktu Suri di penghujung kelas 2. Roni, anak keduanya, hanya sampai sanawiyah. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Sekarang, dia belajar membengkel di tempat abang temannya. Sementara 2 adiknya yang lain masih kelas 2 dan kelas 5 SD. Syukurlah, sedikit banyak Suri bisa membantu. Bulan lalu dia membongkar celengannya untuk membayar SPP adik-adiknya. Dan Roni juga tidak pernah lagi meminta uang jajan pada Rosna. Setidaknya, untuk sabun mandinya, dia sendiri bisa beli. Dengan segala keterbatasannya, Rosna bertekad agar anak-anaknya bisa tetap sekolah seperti pesan suaminya. Mereka sudah biasa makan nasi aking atau cuma bersambal kerupuk. Itu tidak masalah bagi mereka. Yang penting hari depan lebih baik. Kenapa kau tidak kawin saja dengan Pak Burhan? Bukankah jika kau kawin dengannya, hidupmu akan lebih baik? Roni bisa melanjutkan sekolah. Kau tidak perlu memulung lagi. Itu ucapan Sinah, tetangganya yang sama-sama buruh cuci. Rosna diam saja. Sekalipun hidupnya susah, tidak ada sedikit pun niat untuk mengganti lakinya. Baginya, kemiskinan mereka juga bukan kehendak Bang Sahrul, suaminya. Walau hanya seorang supir oplet, Bang Sahrul adalah laki-laki yang bertanggung jawab, penyayang dan setia. Bang Sahrul lah yang mengajari Rosna bahwa dia tidak perlu mengeluh dalam hidup, karena keluhan tidak akan merubah apapun. Yang harus dia lakukan adalah bergerak. "Hei Mak Ijal, kenapa kau diam saja?" Sinah mengagetkannya. "Sudah takdirku menjadi janda, dan bukan keinginan Bang Sahrul meninggalkan kami dengan segala kepahitan ini." Sinah tertawa. "Jangan konyol Mak Ijal, lakimu sudah 2 tahun mati. Kau juga masih muda, pikirkan masa depan anak-anakmu." "Aku menjadi pemulung juga karena memikirkan anak-anakku. Aku tidak punya keterampilan, aku tidak tamat SD, aku tidak punya modal untuk berjualan. Jika aku bisa menjahit, aku akan terima tampahan, tapi aku tidak bisa melakukan semua ini. Namun, aku menginginkan nasib anak-anakku lebih baik dariku. Karena itu, tidak ada salahnya kau terima lamaran Pak Burhan." Rosna tahu siapa Burhan. Laki-laki tua berusia 70 tahun. Genit, punya banyak istri. Istri mudanya baru berumur 30 tahunan. Untuk menghidupi istri dan anak-anaknya tersebut, dia hanya memiliki sebuah kios di pasar bawah, grosir dan eceran. Tapi Rosna tidak tertarik. Dia tahu bagaimana Pak Burhan memperlakukan istri dan anak-anaknya. Mereka tetap cari makan sendiri-sendiri. Rosna juga tahu kedekatan Pak Burhan dengan Sinah lah yang membuat Sinah mendesak Rosna menerima lamaran Pak Burhan. Pak Burhan pasti menjanjikan sesuatu untuknya. Tapi hati Rosna sudah tertutup. Dia telah menganggukkan kepala ketika suaminya berkata sebelum meninggal, "Abang tak rela kau kawin lagi." Dan Rosna akan memegang janjinya. Hari sudah sore, langit kembali gelap. Namun karung goni yang disandang Rosna belum penuh. Sekalipun dia sudah berjalan jauh dari daerah tempat tinggalnya, berarti uang 10.000 pun tidak akan bisa dia bawa pulang. Hari sudah sore, langit kembali gelap. Namun karung goni yang disandang Rosna belum penuh. Sekalipun dia sudah berjalan jauh dari tempat tinggalnya, berarti uang 10.000 pun tidak bisa dia bawa pulang. Sesekali Rosna meraba tenggorokannya yang dahaga. Namun dia benar-benar tidak punya uang walau sekedar beli aqua gelas. Rosna menelan ludahnya. Dia harus mengganti pot bunga tetangganya. Sepatu Ijal yang sudah tidak layak pakai juga harus diganti. Kontrakan rumah sudah 2 bulan menunggak dan harus dibayar. Karung goni yang disandangnya terasa makin berat. Gerimis mulai turun. Rosna mempercepat langkahnya.
Sepanjang jalannya dia masih mencoba memungut barang-barang berbahan plastik dengan pengait di tangannya. Tapi itu tidak bisa memenuhkan karung goni. Rosna terus berjalan sambil dahaga. Seperti biasa, hujan langsung turun dengan derasnya. Rosna berlari ke emperan sebuah toko. Petir sambar menyambar. Langit sangat gelap. Untung pintu ruko itu tertutup. Jika tidak, besar kemungkinan dia akan diusir. Sangat sulit mencari tempat berteduh bagi seorang pemulung yang membawa karung goni seperti dia. Hujan makin deras. Satu persatu sepeda motor mulai parkir di depan Rosna. Sepasang muda-mudi yang berpelukan parkir di depan Rosna. Tubuh mereka sama-sama basah. Pasti mereka juga tidak menyangka hujan akan terus deras seperti ini. Sepasang muda-mudi yang berpelukan parkir di depan Rosna. Tubuh mereka sama-sama basah. Pasti mereka juga tidak menyangka hujan akan langsung deras seperti ini. Pikiran Rosna sedikit terganggu dengan pemandangan yang ada di depannya. Dia teringat Suri, anak gadisnya yang sudah berusia 20 tahun. Mungkin tak lama lagi dia akan kawin. Tapi laki-laki mana yang hendak kawin dengannya? Di mana pula helat akan digelar? Seandainya Bapak Ijal masih hidup, mungkin keadaan tidak seperti ini. Setidaknya ada lelaki dewasa yang akan dipandang orang. Tapi sekarang hidupnya seperti ijuk tak bersaga. Tak ada yang menjadi pelindung. Sekalipun itu tetangga. Jika Roni dan Ijal seperti balon, pasti akan dia tiup agar cepat besar. Tapi Roni dan Ijal bukan balon. Mereka tumbuh dan butuh waktu untuk berproses. Gadis yang duduk di atas motor yang parkir di depan Rosna makin erat memeluk cowoknya. Begitu petir dan kilat sambar menyambar. Dia tidak peduli apakah sepasang muda-mudi itu suami istri atau bersaudara. Rosna merasa dirinya sudah di pagar rumah. Suri belum pulang. Kain-kain belum diangkat dari jemuran. Ijal dan kakak perempuannya mengerang kelaparan. Sebelum pergi memulung, Rosna memang tidak meninggalkan apapun di bawah tudung saji. Hari sudah hampir sempurna gelap. Orang-orang sudah selesai salat maghrib. Namun hujan masih deras. Tempiasnya pun mulai membasahi Rosna yang makin merapat ke dinding ruko. Langit benar-benar hitam. Kilat masih sambar menyambar. Bagaimana dia bisa pulang? Tidak ada sepeser uang pun di dalam sakunya. Apakah Suri sudah pulang dan memasak? Apakah Ijal ingat untuk meletakkan baskom kecil di tengah rumah, tempat air biasa tergenang akibat atap yang bocor? Rosna makin dahaga sekaligus kedinginan. Karung goni yang melepok di kakinya terasa semakin berat.